Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan melihat dan mendengarkan di mana Nusron Wahid di satu podcast mengatakan dan menanggapi video viral dari Hasto, yang dimana video tersebut Hasto mengatakan bahwa Bapak Jokowi lah sehingga KPK itu dilemahkan. Itu adalah sebuah fitnah, dan Nusron Wahid mengatakan bahwa jangan sekali-sekali bersaksi kepada Tuhan, karena apabila engkau bersaksi atas nama Tuhan dan tidak bersalah, di kemudian hari engkau akan dikenakan musibah. Dan Koni Bakri di podcast juga mengeluarkan pendapat bahwa jika PDIP bermasalah, maka Indonesia akan semakin gelap. Itulah ngocehan dari Koni Bakri, dan langsung ditanggapi, di roasting abis oleh Opung Parbelak. Dan apakah mungkin Indonesia akan gelap jika PDIP akan bermasalah di kemudian hari? Bagaimana videonya sahabat-sahabat? Kita lihat dan dengarkan videonya berikut ini. Yang saya pertanggungjawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini meskipun tanpa bukti. Kemarin salah satu videonya di-spill bahwa revisi undang-undang KPK itu adalah perintah presiden. Biaya operasinya 3 juta dolar. Itu untuk melemahkan KPK, untuk mempersiapkan anak-anak Presiden Jokowi untuk melanggang sebagai kepala daerah. Tapi memang saya tidak punya bukti. Ya, Kata-kata itu. sampai sumpah demi Tuhan loh Pak Yai. Siapa? Udah ketuhanan loh. Siapa? Sekjen Hasto. Ya kalau memang nanti dia benar ya Tuhan akan mengutuk. Kalau dia nggak benar Tuhan akan mengutuk, itu aja. Kalau benar ya Tuhan akan melindungi dia, gitu aja. Kalau rumit-rumit apa kita? Kalau udah bawa Tuhan mau gimana lagi? Makanya jangan gampang membawa Tuhan dalam panggung kehidupan ini. Ya kan, apalagi untuk panggung kesaksian. Kalau dalam fikih itu ada nama, nanti ada afaknya. Kita ini Pak, kalau sumpah, kalau dalam Islam itu kan sumpah yang paling tinggi itu dengan huruf qasam. Huruf qasam itu ada 3. Billahi pakai ba, wallahi pakai waw, tallahi pakai ta. Itu kalau kita bohong, pertama itu akan ada bencana buat kita. Yang kedua, untuk menghindari bencana dia harus bersedekah, ngasih makan 1000 orang susah, orang miskin selama 60 hari berturut-turut. Itunya itu. Resikonya menggunakan, membawa itu sumpah membawa nama Tuhan. Yang gelap itu kopi, bukan Indonesia. Gimana Pak Yai? Kasih komentar dulu Pak Yai. Diminta kopi ini kayaknya di kopi. Kalau air Beliau putih, udah tahu mau dijawab, ditanya. kalau air putih jelas ini. Ya, bening. Bening itu kan jelas. Gimana Pak Yai menanggapi protes masyarakat ini melihat Indonesia gelap ini dengan Nah, itu kan ada pesimisme yang dalam terhadap nasib bangsa itu ini. pertama, itu kan tagar hanya di sosmed. Namanya orang kampanye. Dan kampanye pasti dari pihak masyarakat yang ada di luar pemerintah. Ya kan, di luar pemerintah. Pasti juga kekuatan politik. Ya. Ujung-ujungnya dalam rangka apa? Dalam rangka untuk selling point kepada publik. Dengan memanfaatkan, ya mungkin sedikit ada, namanya pemerintah nggak ada yang sempurna, kelemahan-kelemahan dari pemerintah dilebih-lebihkan. Ini kan dari dulu memang rumusnya sama. Kalau sosmed yang ada di pendukung pemerintah mengglorifikasi prestasi pemerintah. Kalau sosmed yang ada di oposisi di luar pemerintah selalu mengglorifikasi kelemahan-kelemahan pemerintah. Ya memang begitu aja dari dulu tuh. Itu kan nggak ada yang baru dalam terik matahari ini. Ya, There is nothing new under the sun. Under rising sun. Nah, itu Iya. seperti Sunatullah gitu. Pak Yai. itu dulu jawabannya itu. Jawabannya almarhum Subhan ZE. Gimana? Tokoh Tokoh NU nih. NU ketika ditanya oleh almarhum Rosihan Anwar dalam harian pedoman Indonesia, ya kan dulu tahun 70 berapa? 71 70 lah. Dulu kan Cak Nur itu menggagas tentang Islam yes, Partai Islam no. Ya kan? Bagaimana Pak Subhan pandangannya itu terhadap Pak Islam yes, Partai Islam no? Dijawab, there is nothing new.
Andre Singsan. Tidak ada yang baru di dalam terik matahari. Wah. Sama halnya dengan jargon-jargon tagar Indonesia gelap gitu. Tidak ada yang baru dalam terik matahari. Ini biasa kelakuan orang oposisi yang ingin selling point. Tapi sayangnya satu, ini sedikit offset dalam dunia panggung politik. Kita berbangsa loh. Gimana Pak Yai? Menebarkan pesimisme. Menurut saya jika terjadi apa-apa sama PDIP, negara ini bisa semakin gelap. Gimana? Masih percaya sama omongan manusia yang satu ini? Hah? Apa katanya? Karena menurut saya, jika terjadi apa-apa dengan PDIP, maka Indonesia akan semakin gelap. Semakin cerah. Pede kali kau bilang gitu, semakin gelap. Itu kan penilaianmu. Karena dekat kau sekarang sama PDIP, kau bilang begitu. Dulu waktu dekat kau sama Nasdem, ada kau bilang kayak gitu. Dulu waktu kau mau mendekat kepada tim kampanye nasional Prabowo, ada kau bilang kayak gitu. Sekarangnya kau begitu kau ngomong. Karena udah itu dibawa kau kemana-mana, kau dekat sama Megawati, pergi umroh bareng, pergi ke Vatikan bareng, makan malam bareng, tersanjunglah kau. Hehe, Koni. Jadi kawan ini ya bikin satu podcast lagi sekali lagi dengan Akbar Faisal minus Hasto. Karena beberapa waktu yang lalu ya orang ini bertiga ya bikin podcast trio mengatakan yang beginilah, yang begitulah, dokumen rahasia lah, potongan video lah. Sekarang bikin lagi tapi nggak ada Hasto. Kurang seru, nggak ada yang nangis. Nggak enak ya kan? Maunya ada nangis-nangisan gitu loh. Bagi supremasi hukum, saya berjuang untuk rakyat ini. Hidup mati saya adalah untuk partai. Bagi saya kesetiaan adalah yang paling penting. Udah nggak ada orangnya. Jadi kita akan lihat dulu satu-satu poin ya mengenai podcast kedua antara Akbar Faisal dengan yang namanya Koni ya. Nggak tahu, aku suka kali mengundang si Koni. Ya, kita bahas satu persatu. Oke. Saya lihat sebagai sahabatmu ini, dan juga bagi sahabat bagi Mas Hasto, dan banyak sekali teman saya termasuk di PD Perjuangan. Apa sebenarnya yang membuat Anda itu tampaknya melibatkan diri jauh ke dalam situasi ini? Saya nggak ngerti kalau pertanyaan kakak Akbarku yang tersayang ini melihat aku seolah-olah melibatkan diri. Oke. Aku merasa aku banyak melibatkan hati dan pikir. Gitu. Karena gini ya, mungkin nggak banyak yang tahu bahwa kakek aku itu dekat sekali dengan keluarga Soekarno, dengan Bung Karno malah. Nenekku tuh sering masakin buat Bung Karno. Oh ya? Kakekku ditunjuk jadi Menteri Perikanan Darat oleh Bung Karno. Di rumah kami itu masa kecil itu semuanya di ruang tamu, di ruang tidur, di ruang mana hanya foto Bung Karno. Nenek saya bisa tentang Bung Karno. Apa katanya, di rumah nenek kami itu semuanya foto Bung Karno. Sekarang kau merasa dekat kau sama Bung Karno. Sebelum kau masuk Nasdem nggak ada bahasamu begitu. Waktu masuk Nasdem nggak ada juga bahasamu begitu. Waktu kau mau gabung timnya Rosan Roslani nggak begitu juga omonganmu. Sekarang kau ngaku-ngaku kakek saya Menteri Perikanan Darat, Menteri Pendidikan, Polisi apa segala macam, kemarin itu nggak ada yang ngaku-ngaku kayak. Jadi kenapa kalau misalnya kakek mau menteri?
Kenapa? Ya, kalau masalah ngaku-ngaku itu nenek saya dekat dengan Bung Karno, kakek saya dekat dengan Bung Karno, ya, atuk saya dekat dengan Bung Karno, bapak saya dulu digendong-gendong sama Bung Karno. Karena dekatnya kau sama PDIP, makanya kayak gitu bahasamu sekarang. Merasa tersanjung kau, merasa kau itu mendapat teman baru. Kan dia itu mengaku berapa kali bahwasanya saya ini bukan anggota partai PDIP, saya cuma simpatisan, kan begitu. Tapi kok dekat? Oh, iya, Budi Gunawan kan gitu juga kan, bukan kader kan? Nah, itulah tadi sahabat-sahabat beberapa cuplikan video di mana Nusron Wahid dan Opung Parbelak menanggapi Koni Bakri dan video Hasto, yang dimana Hasto ini dalam videonya mengatakan bahwa menuduh Bapak Jokowi sehingga KPK itu dilemahkan, dan Koni Bakri di podcast mengatakan bahwa jika PDIP bermasalah maka Indonesia akan semakin gelap. Tentu saja itu adalah sebuah lelucon yang dikeluarkan oleh Koni Bakri bahwa ketika PDIP bermasalah maka Indonesia akan gelap. Nah, itu di roasting abis-abisan oleh Opung Parbelak. Bagaimana tanggapan Anda sahabat-sahabat mengenai ini? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.